Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala selalu Allah limpahkan untuk kita semua. Kita selalu berharap rahmat dan ridho Allah itu selalu ada pada diri kita, yang ditandai dengan keimanan serta keislaman yang masih kita bisa pertahankan, tentu dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bab yang ke-13 dari kitab Mukasyafatul Qulub yang membahas tentang al-amanah, tentang amanat, di mana dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung untuk dipikul oleh mereka amanat itu. Tapi karena rasa takut tidak akan melaksanakan amanah dengan baik, karena rasa takut akan mengkhianati amanah itu, maka langit, bumi, dan gunung-gunung itu tidak mau menerimanya. Para pemirsa rahimakumullah, di akhir bahasan pertama tentang al-amanah ini, kita diingatkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma lam taral amanata maghnaman was sadaqata maghrama. Umatku senantiasa akan terus dalam kebaikan selama dia tidak melihat amanat itu sebagai sesuatu yang menguntungkan dan sedekah sebagai sesuatu yang merugikan. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam kalimat yang berbentuk perintah mengatakan kepada kita, addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khana. Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang sudah memberikan amanat itu kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itulah yang kita bahas pada pembahasan awal dari kitab Mukasyafatul Qulub pada bab yang ke-13 yang membahas tentang al-amanah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amanah itu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali. Beliau mengatakan, wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Disebutkan di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tadi bahwa tanda atau ciri orang-orang munafik, ciri yang menonjol pada diri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari janji itu, dia tidak menepati janji itu. Dan yang ketiga, yang kaitannya dengan pembahasan kita, dari ciri orang yang munafik itu adalah idza tumina khana, apabila dia diberi amanah, apabila dia dipercayai untuk memikul sebuah tanggung jawab, dia berkhianat. Maka di pembahasan sebelumnya juga kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, la imana liman la amanata lahu.
Tidak ada keimanan yang benar, tidak ada keimanan yang sejati bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanah dengan baik. Hadis tersebut terkoneksi dengan apa yang baru saya kita bacakan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan ciri orang munafik itu adalah apabila dia dipercaya, dia mengkhianati kepercayaan. Apabila dia diberi tanggung jawab, dia menyalahgunakan tanggung jawabnya itu. Maka orang yang menyalahgunakan tanggung jawab, orang yang mengkhianati amanat, itu adalah orang yang munafik, orang yang tidak memiliki keimanan yang sejati di dalam hatinya. Para pemirsa rahimakumullah, kalimat yang mengatakan idza tumina khana dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali, ay idza tamanahu ahadun bi kalimatin khanahu bi ifsha'iha. Maksud dari idza tumina khana itu adalah apabila orang munafik itu diberikan amanat untuk menjaga suatu rahasia yang berupa kata-kata, yang berupa satu kalimat, dia menyebarkan kalimat itu kepada banyak orang. Dia menyebarkan rahasia itu. Dia menyebarkan kalimat yang dia seharusnya menjaga dengan tidak menyebarkan. Idza tamanahu ahadun bi kalimatin khanahu bi ifsha'iha linnas. Apabila seseorang mempercayakan kepadanya untuk menjaga rahasia suatu kalimat, satu kalimat, dia mengkhianati amanat itu dengan menyebarkan kalimat itu kepada banyak orang. Dan itu banyak yang kita dapati, banyak yang kita temui saat ini. Mungkin kalimat yang disebar itu bukan dalam bentuk kalimat yang secara lisan diucapkan, tapi kalimat yang bentuknya tulisan, yang mungkin orang itu menyampaikan kalimat itu kepada kita untuk kita merahasiakannya. Tapi ketika kita kemudian tidak bisa menjaga rahasia yang berupa kalimat yang dituliskan oleh orang itu dan dibagikan kepada kita, kita tidak bisa menjaganya dengan membagikan itu lagi kepada orang lain, maka itu menunjukkan bahwa kita mengkhianati amanat yang sudah ia berikan kepada kita. Dan itu adalah salah satu ciri dari orang-orang munafik. Au biwadi'atin khanahu bi'inkariha. Atau apabila seseorang memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjaga sebuah titipan barang, dia mengkhianati amanah itu dengan mengingkari bahwa barang ini adalah milik orang yang menitipkannya. Wa adami hifziha, dan bentuk pengkhianatan terhadap titipan barang yang dititipkan kepada orang yang munafik itu dengan dia tidak menjaganya, tidak menjaga titipan barang itu. Aw isti'maliha bighairi idzni, atau bentuk lain dari pengkhianatan amanah dalam hal titipan barang kepada seseorang yang menandakan orang itu adalah orang yang memiliki ciri orang munafik ketika dia menggunakan barang titipan itu tanpa izin dari orang yang menitipkannya, tanpa izin dari pemiliknya. Fahifzul amanati sifatul malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa syimatul abraril muttaqin. Maka menjaga amanah adalah sifat para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat para nabi dan para rasul, dan dia juga hiasan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga amanah adalah sesuatu yang memang tidak ringan. Itu sebabnya dia hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul menjaga amanah itu dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh pembiasaan. Qala Allah Subhanahu wa taala
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah itu, menyampaikan amanah itu kepada pemilik-pemiliknya. Ini adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, hadhil ayatu mustamilatun ala kathirin min ummahati syarr. Ayat ini, ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa, mencakup banyak hal dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Wal mukhatabu biha umumul mukallafin. Dan orang yang dikhitab dengan ayat ini adalah seluruh orang-orang yang sudah dibebani satu beban, yang sudah dibebani dengan perintah, dibebani dengan larangan di dalam Islam. Seluruh orang yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban termasuk di dalam ayat ini, termasuk di dalam khitab Allah Subhanahu wa taala ini. Al-wulat wa ghairuhum, baik para pemimpin ataupun yang lain, semua orang mukallaf masuk dalam ayat ini, masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa taala ini. Fayajibu 'alal wulat insaful mazlum, maka wajib atas orang yang menjadi pemimpin itu membantu orang-orang yang dizalimi, wa izharu haqqihi, dan membantu untuk mengembalikan haknya dari orang yang menzalimi dia. Wa dzalika amanatun wa hifdzu amwalil muslimin la siyama al-yatama. Dan itu adalah amanah dan bentuk penjagaan terhadap harta orang-orang yang beriman, harta orang-orang yang muslim, terutama jika yang dizalimi itu adalah anak-anak yatim. Maka para pemimpin diwajibkan untuk memberikan bantuan, menolong orang-orang yang dizalimi dengan mengambilkan harta atau apapun yang diambil dari dia oleh orang yang menzaliminya. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian Al-Imamul Ghazali mengatakan, wa yajibu 'alal ulama ta'limul awam ahkam dinihim, fahiya amanatun ikhtara lihifdhiha al-ulama. Wajib atas para ulama mengajarkan orang-orang awam tentang hukum agama mereka, karena hukum agama yang diketahui oleh para ulama itu adalah amanah yang telah dipilih oleh para ulama. Mereka telah memilih jalan untuk menjaga hukum-hukum Allah ini. Ketika mereka sudah memilih jalan untuk menjaga hukum-hukum Allah, maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan hukum-hukum Allah itu kepada orang-orang awam. Karena hukum-hukum Allah yang dia ketahui, hukum-hukum Allah yang dia pahami adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada orang-orang yang belum memahami hukum-hukum itu. Karena itu adalah hak orang muslim, hak orang yang beriman untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Maka para ulama yang memegang amanah ini harus menyampaikan itu kepada kaum muslimin yang awam. Wa yajibu 'alal walidi ri'ayatu waladihi bi husnit ta'dib idh huwa amanatun 'indahu. Dan wajib juga atas orang tua untuk menjaga, memelihara anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak itu. Kenapa? Karena anak adalah amanat untuk orang tuanya. Maka dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik kepada si anak, orang tua sudah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan dan menganugerahkan anak itu terhadap dirinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban
tentang apa yang ia pimpin. Wa fi Zahri Riyad, dan di dalam kitab Zahrul Riyad disebutkan, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayuqafu baina yadayillahi ta'ala. Nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan dan berdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aradatta amanata fulan, apakah kamu mengembalikan amanah yang sudah dipercayakan kepadamu oleh si Ani? Fayaqul, maka si hamba itu pun mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Allah, saya belum mengembalikannya. Fayamurullahu ta'ala malakan fayakhudhu biyadihi wa yantaliqu bihi ila jahannam. Ketika si hamba itu menjawab, belum ya Allah, tidak, saya belum mengembalikan amanah yang diberikan kepada saya untuk menjaganya dengan baik. Saya belum mengembalikan amanah itu ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat untuk memegang tangan orang itu, kemudian menyeretnya dan membawanya ke dalam neraka jahanam. Wa yurihil amanata bi'ainihi, dan Allah memperlihatkan kepadanya amanat yang dipercayakan kepadanya itu dengan mata kepalanya. Fi qa'ri jahannam, ada di dalam dasar neraka jahanam. Fayahwi fiha sab'ina aman, dia pun terjatuh ke dalam dasar neraka jahanam itu. Sab'ina aman, selama 70 tahun. Hatta yantahiya ila qa'riha thumma yas'adu bil amanati, sehingga ia pun sampai ke dasar neraka jahanam itu. Thumma yas'adu bil amanati, kemudian ia pun naik dengan membawa amanah itu. Fa idza balagha a'la jahannam zallat qadamuhu, lalu ketika dia sudah sampai ke bagian atas neraka jahanam, zallat qadamuhu, telapak kakinya tergelincir. Fayahwi fiha kadzalika, lalu dia pun terjatuh ke dalam dasar neraka jahanam itu seperti itu juga selama 70 tahun. Tsumma yas'adu, kemudian dia naik lagi. Tsumma yabitu, kemudian dia terjatuh lagi. Wa hakadza, dan terus seperti itu. Naik ketika dia sudah ada di atas neraka jahanam, tergelincir kakinya dan dia pun jatuh selama 70 tahun ke dasar neraka jahanam. Dia naik lagi membawa amanah itu seperti itu terus, terjatuh dan seperti itu. Hatta yudrikahu lutfu rabbihi, sehingga kelembutan Allah, kasih sayang Allah mendapati dia bisyafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat dari Nabi terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayardu anhu sahibul amanati, lalu orang yang memiliki amanah itu memberikan keridhaannya kepada orang tersebut, dia pun bebas dari tanggung jawab menunaikan amanah itu. Waruya an Salamata qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Salamah, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha, tiba-tiba didatangkanlah ke hadapan beliau satu jenazah untuk beliau melakukan sholat terhadap jenazah itu. Faqal, lalu Rasulullah SAW bertanya, hal alaihi dain, apakah dia memiliki tanggungan hutang? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah, si mayit ini tidak memiliki tanggungan hutang. Fasalla alaiha, lalu Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah itu. Thumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Faqal, lalu beliau bertanya, hal alaihi dain, apakah dia memiliki tanggungan hutang? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, benar ya Rasulullah,
si mayit ini memiliki tanggungan hutang? Qala, Rasulullah SAW bertanya lagi, fahal taraka syai'an? Lalu, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk menyelesaikan hutangnya? Faqalu, maka para sahabat menjawab, thalathu dananir. Dia, wahai Rasulullah, meninggalkan 3 dinar untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab hutangnya. Fasalla 'alaiha. Maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat atas jenazah itu. Thumma utiya bitsalitsatin. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Faqal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, hal alaihi dain? Apakah dia memiliki tanggungan hutang? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Adakah sesuatu yang dia tinggalkan untuk bisa menyelesaikan hutang? Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, sallu ala sahibikum. Kalau begitu, silahkan kalian solati teman kalian. Seakan-akan Rasulullah SAW merasa berat untuk mensolati jenazah yang masih memiliki tanggungan hutang dan tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Para ulama menjelaskan sikap ini diambil oleh Rasulullah SAW ketika belum ada rampasan perang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tanggungan hutang para sahabat yang sudah meninggal dunia dan mereka tidak memiliki harta untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Sementara kaum muslimin di Baitul Mal tidak ada yang bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh para sahabat. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyerahkan sholat jenazah itu kepada para sahabat. Beliau sendiri seakan-akan tidak mau bertanggung jawab terhadap beban hutang yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Tapi ketika kaum muslimin sudah mendapati banyak ghanimah dari peperangan-peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir, sehingga di Baitul Mal banyak harta rampasan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan para sahabat, dan diantaranya adalah untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh para sahabat sampai mereka meninggal dunia. Maka ketika Baitul Mal sudah memiliki perbendaharaan ghanimah yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh para sahabat yang miskin sampai mereka meninggal dunia, dan mereka tidak meninggalkan apapun untuk menyelesaikan hutang itu, maka Rasulullah SAW melalui harta rampasan yang tersimpan di Baitul Mal menjamin pembayaran hutang setiap para sahabat yang miskin-miskin untuk diselesaikan dari harta yang ada di Baitul Mal. Maka beliau pun tidak lagi mempertanyakan ketika ada jenazah yang didatangkan ke hadapan beliau untuk beliau mensolati jenazah itu. Beliau tidak lagi mempertanyakan hal alaihi dain. Apakah jenazah ini, apakah si mayit ini memiliki tanggungan hutang? Beliau tidak lagi mempertanyakan hal itu. Beliau langsung mensolati jenazah itu, dan kalaupun nanti ada tanggungan hutang yang ditinggalkan oleh sahabat yang disolati jenazahnya oleh Rasulullah SAW, maka tanggungan hutang itu akan diselesaikan oleh Rasulullah SAW dari harta yang diambilkan dari Baitul Mal. Para pemirsa rahimakumullah, wa an Qatadah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini bertanya kepada beliau,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin yukaffirullahu khatayaya. Beritahu saya ya Rasulullah, apa pendapatmu jika saya terbunuh di dalam jihad fi sabilillah dan saya melakukan itu dengan penuh kesabaran dan dengan keikhlasan serta harapan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya maju di dalam peperangan itu tidak mundur, apakah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan saya? Qala, Rasulullah SAW menjawab, nah, ya, Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan jika kamu memang berperang semata-mata karena Allah, berjihad di jalan Allah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, dan kamu sabar terus maju dan tidak mundur di dalam peperangan itu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kamu lakukan. Falamma adbara ar-rajulu, ketika si laki-laki itu sudah pergi meninggalkan Rasulullah SAW, nadahu, Rasulullah SAW memanggil laki-laki itu. Faqal, lalu beliau berkata, yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin illa ad-dain. Allah akan mengampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, illa ad-dain, kecuali tanggungan hutang. Kewajiban untuk membayar hutang tidak selesai dengan mati syahidnya seseorang fi sabilillah, di dalam berjihad di jalan Allah. Status syahid tidak menghapuskan kewajiban seseorang untuk membayar hutang, karena hutang adalah sesuatu yang terkait dengan sesama manusia yang akan diampuni oleh Allah. Dari dosa-dosa orang yang mati syahid itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan Allah. Adapun kesalahan, dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, dan dalam hal ini tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang piutang, itu terkait dengan sesama manusia, harus diselesaikan dengan sesama manusia itu. Allah tidak akan mengampuni dosa yang terkait dengan sesama manusia sebelum manusia yang bersangkutan memberikan maaf terhadap orang yang bersalah, terhadap orang yang berkhianat kepada dirinya. Para pemirsa rahimakumullah, amanah memang berat untuk dijalankan, memang berat untuk ditunaikan, tapi untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah adalah sesuatu yang niscaya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya, tidak bisa menunaikan amanah yang diberikan kepada dirinya, maka itu adalah pengakuan dari seorang yang di dalam hatinya ada nifaq, ada kemunafikan. Karena orang yang beriman tidak akan menyanyiakan amanah, tidak akan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menunaikan amanah yang diamanahkan, yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, apapun bentuk amanah itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.